Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, sahabatku, saudara-saudaraku, kaum muslimin dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dosa-dosa besar yang insyaallah sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang menjauhi daripada dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjauhi dan tentunya menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam menjalankan syariat di muka bumi ini, dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Baik teman, sahabatku, kaum muslimin dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan melanjutkan dosa-dosa besar yang dikarang oleh seorang ulama yang sangat alim, yang luas ilmunya, dan kita mengambil daripada ilmunya, pelajarannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu dosa besar yang ke-28, memakan dan mengkonsumsi barang haram. Ini dosa-dosa besar, dan ini adalah sebuah larangan supaya kita memperhatikan apa yang kita masukkan ke dalam perut kita, apa yang kita makan benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai itu menjadi penyebab kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nasihat, yaitu berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang artinya, janganlah kamu memakan amwalakum, harta di antara harta yang bukan miliknya, merampas, yaitu dengan merebut yang bukan haknya, bil batil, dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Allah, dengan cara-cara yang batil, yang tidak dibenarkan menurut Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, sesungguhnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 ini, seorang ulama Ibnu Abbas mengatakan, janganlah kita ini memakan harta yang batil, yang haram, yang karena ini kalau kita memakan barang yang haram, sesuap nasi yang kita masukkan, ataupun hanya sebiji nasi yang kita masukkan, ini banyak sekali dampak daripada memakan yang haram. Menurut Ibnu Abbas, yaitu salah satunya yaitu dengan sumpah. Mungkin seseorang dia itu ingin merebut harta temannya ataupun kawannya ataupun sahabatnya dengan bersumpah, sehingga dengan sumpah itu dia meyakinkan sehingga dia bisa mengambil barang tersebut ataupun dengan hal-hal yang itu bukan dimilikinya. Nah, ini merupakan adalah dengan memakan harta yang batil, baik dengan cara-cara yang sumpah palsu, dengan sehingga dia itu ingin memiliki harta saudaranya, maka ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
dalam Al-Quran ini, bil batil ini, banyak salah satunya cara-cara yang mengambil yang bukan haknya sehingga dia itu dimakan. Maka di antaranya menurut Ibnu Abbas itu ada dua hal. Yang pertama yaitu dengan cara-cara seperti merampas. Dengan merampas, mengambil harta orang lain, mengambil harta temannya, ataupun harta yang itu bukan dimilikinya, yaitu secara perampasan, pencurian. Ini merupakan daripada mengambil harta dengan cara yang batil, yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua yaitu dengan gurau, yaitu dengan permainan. Ibnu Abbas ini menafsirkan dalam ayat ini diantaranya adalah dengan permainan judi, diantaranya adalah dengan catur, dengan hal-hal yang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melalui judi, maka harta itu ia dapatkan, akan tetapi cara itu adalah cara yang tidak dibenarkan, cara mengambil harta yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dan ini cara-cara yang dengan cara berjudi, cara mencuri, cara merampas, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini penafsiran daripada surat Al-Baqarah ayat 188. Saudaraku, teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang bisa menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ketika kita memakan harta yang haram ataupun mengambil harta yang haram, itu menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita tidak akan merasakan ketentraman, hati kita tidak akan merasakan kebahagiaan hidup di dunianya, dan kita tidak akan merasakan bahwa diri kita ini akan merasakan nikmat, karena semuanya akan diwaswas, karena itu hal-hal yang diambil dengan batil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bi ghairil haq, falahum naru yaumal qiyamah. Hadis ini mengingatkan kepada kita semuanya, sesungguhnya sejumlah orang menggunakan harta milik Allah secara tidak benar, karena itu mereka mendapatkan neraka pada hari kiamat. Ini adalah balasannya neraka. Bagaimana dengan hari ini? Banyak sekali mungkin yang di atasan para pejabat, sadarlah kita semuanya, mengambil uang rakyat dengan cara korupsi, itu sama saja dengan merampok, mencuri. Ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, malah mendapatkan kehinaan. Maka sebelum kita ini diwafatkan oleh Allah, sebelum Allah mengambil ajalnya, maka marilah kita bertobat kepada Allah supaya menghentikan semua itu, karena itu termasuk daripada dosa-dosa besar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu dampak daripada memakan harta yang haram itu sangat berbahaya bagi diri kita. Dalam hadis yang di situ, dalam hadis Arba'in, yaitu yang dikumpulkan dalam kitab Al-Wafi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, ada seorang musafir dalam perjalanan, kemudian pakaiannya compang-camping, kemudian rambutnya itu juga compang-camping, tidak karu-karuan. Dia itu mengadakan suatu perjalanan yang sangat jauh. Kemudian dia itu mengangkat kedua tangannya, kemudian mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dia mengatakan meminta sesuatu kepada Allah, tapi kata Allah, makan apa yang kamu makan itu dari barang yang haram, baju yang kau pakai dari yang haram, minum yang kau minum semuanya dari barang yang haram yang engkau dapatkan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, dalam salah satu ini mungkin kita berdoa namun tidak pernah dikabulkan. Mungkin juga itu salah satu daripada ada asupan yang kita makan yang itu tidak halal. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Anas, ia berkata, wahai Rasulullah, ini adalah ada seorang sahabat yang yaitu Anas
Anas ini meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya supaya setiap apa yang saya berdoa, yang saya minta kepada Allah, kepada Rabb, itu agar supaya dikabulkan. Maka Rasulullah memberikan nasihat, perbaikilah cara kerjamu, perbaikilah cara bagaimana engkau mendapatkan rezeki, dan bersihkanlah mulutmu, bersihkan perutmu dari asupan makanan yang haram. Niscaya doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat Rasulullah kepada para sahabat. Maka daripada itu marilah kita hindari semuanya. Kenapa demikian? Karena di antara hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika dia itu memakan harta yang haram hanya mungkin segelintir saja, ternyata itu sampai 40 hari doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Seketika itu Umar bin Khattab ditemani oleh seorang budak, dan Umar bin Khattab itu merasakan perutnya itu lapar. Kemudian si budak itu dia itu mengantongi yaitu sebuah roti, maka itu diberikanlah kepada Umar bin Khattab. Ketika roti itu dimasukkan, maka Umar bin Khattab menanyakan, ini roti dari mana? Ternyata itu roti yang tidak halal, mengambil yang itu bukan haknya. Dan seketika itu Umar bin Khattab jari jemarinya dimasukkan ke mulutnya dan dimuntahkan semua yang ada ketika roti itu dimuntahkan semuanya. Kemudian Umar itu marah besar. Inilah yang menyebabkan manusia itu masuk neraka, dan saya tidak mau gara-gara asupan yang saya makan kemudian menyeret saya ke neraka. Masya Allah, ini adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Seorang manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya juga bisa menghindari, menjaga diri dari jilatan api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai kaum muslimin, saudara-saudaraku, jagalah diri kita semuanya dari api neraka. Di antaranya adalah memakan yang tidak halal, mengkonsumsi yang tidak halal, barang-barang yang tidak halal, baik dengan hasil, mungkin dengan korupsi, hasil yang emang itu yang batil, maka tidak akan memberikan keberkahan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manis tara sauban bi asyaratin daraihi ma wa fihi dirhamun haramun lam yaqbalallahu lahu salatan madama alaih." Siapa membeli baju seharga 10 dirham dan di dalam harga 10 dirham itu ada 1 dirham dari hasil haram, maka Allah tidak menerima salatnya selama pakaian itu ia kenakan. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu menjaga diri dari kebangkrutan, baik itu kebangkrutan di dunia maupun nanti kebangkrutan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna adaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'." Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi, tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi insan-insan yang bertakwa, menjadikan setiap hidup kita ini mengabdi kepada Allah dan memperhatikan yang halal, memperhatikan kita ini yang haram. Jauhilah yang haram, insya Allah bahagia. Makanlah makanan yang halal, halalan thayyibah bagi kita semuanya, sehingga akan menguatkan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.